Selamat pagi bagi kita semua. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna kiranya turun bagi tiap kita pada hari ini. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudaraku yang merayakannya. Kiranya kemurahan Tuhan beserta tiap kita. Sehingga dalam perjalanan kita mengiring akan Dia. Kita menemukan banyak hal-hal yang baik. Yang kemudian kita bisa ceritakan. Kita jadi warta bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Betul Bapak Ibu, di mobil ada kaca spion, baik yang ada di tengah maupun di samping kiri kanan. Tapi dalam berkendara kita harus fokus melihat ke depan. Karenanya untuk dapat meraih hal yang baik di hari yang akan kita jalani, kita harus mempersiapkan diri dan juga terus bergerak maju ke depan. Jangan sampai hal-hal yang pernah kita alami di hari-hari yang telah kita lalui menjadi semen yang membuat langkah kita tidak bergerak. Yesaya berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Percampuran antara kehidupan kita yang benar dengan yang tidak. Sikap kita yang mengandalkan orang lebih daripada kita berharap penuh sama Tuhan. Percampuran budaya yang begitu kental dengan pola ibadah yang sesungguhnya. Itu bisa membuat kita terhambat dalam meraih dan merasakan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Trauma-trauma, bahkan di sisi lain mungkin pencapaian-pencapaian hebat. Ayo, kalau kita mau melihat yang lebih lagi, jangan pernah berpuas diri. Kalau kita ingin melihat yang lebih besar lagi, jangan pernah takut berharap. Janganlah kita perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tinggalkan semuanya itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat 19 berkata, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ternyata Tuhan berkata, sekarang aku sedang bekerja. Garis bawahi, Dia sedang bekerja. Membentuk sesuatu yang baru dan hebat. Karenanya, biarlah pengharapan kita makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita kokoh dan kuat dalam iman. Tak tergoyahkan. Kita berkata, God is good all the time and all the time God is good. Dan ketika pengharapan kita kuat, maka setiap tindak tanduk perkataan kita pun pasti mengeluarkan konfirmasi dari kedalaman iman yang sedang bertumbuh. Perkataan kita menjadi perkataan yang membangun. Perbuatan kita perbuatan yang memang menabur kasih dalam ketulusan. Kita menjadi pribadi yang membawa damai. Dan saya percaya ketika kita melangkah, Tuhan takkan berhenti sampai karyanya,
sempurna dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau lompat, ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan kasih hal yang baru buat kita? Karena Ia ingin tiap kita bukan hanya sebagai sebuah individu, tapi sebagai sebuah kelompok barisan orang percaya akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi dengan sikap hidup. Dan bagaimana kita menata, mengelola anugerah Tuhan. Sehingga semua yang baik yang Tuhan limpahkan bagi kita, kita bisa tebar bagi mereka yang membutuhkan. Seperti lilin, waktu ia nyala dan berfungsi, lilin itu memang habis, tetapi ia melakukan tugas dan bagiannya. Garam ketika ia ditabur dalam sebuah masakan, tidak lagi berbentuk hilang, tapi memberikan sebuah rasa. Kehidupan orang percaya yang kokoh dalam pengharapan ketika ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia, ia mampu menjadi berkat. Ada damai waktu kita menginjakkan kaki dan tinggal ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan, yang kemudian orang melihat bahwa betul ada Tuhan yang hidup yang sertai saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.